Tuhan Yesus, masa depan kita tanpa duka di antara kita. Bergandeng tangan, bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi mengangkat puji buat Tuhan. Sungai Sukacita. Aku suka di kamu.
kita angkat puji buat Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita ini. Kita menyanyikan lagu penyembahan kita. Dari semula. Bersama-sama kita mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan sama hamba-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk penuhi jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Untuk mendoakan kebaktian ini dan pelayan-pelayannya, kami undang salah seorang dari istri hamba Tuhan untuk memimpin kita dalam doa, mendoakan anak-anak Tuhan yang belum hadir. Bila dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Bila dalam keadaan malas dan pergumulan, Tuhanlah yang memberikan dan membukakan hatinya agar dapat bersama-sama dengan kita bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Serta mendoakan pertambahan jiwa yang setia di dalam sidangnya ini, terutama mendoakan negara kita supaya dalam keadaan aman,
dan aman dari segala penyakit dihilangkan dari muka bumi ini. Serta mendoakan firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya, yang dibawakan oleh guru kita Sirait. Firman Tuhan yang pertama dan firman Tuhan yang terakhir yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta Piuta Balian. Kami mengundang salah satu dari hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, untuk berdoa. Kita anggap puji buat Tuhan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri berjalan, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur serta kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang memberi kami persembahan kepadamu di saat pagi siang hari ini Bapa. Karena kami boleh rasakan Tuhan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan melangkah di tahun yang baru, tahun 2025 ini Tuhan, kami percaya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kasih Allah yang senantiasa memberi memberkati kami. Setiap hari, setiap rencana kami dalam setiap kemulasan Engkau Allah beserta kami, Allah menguatkan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus.
Termulialah nama Tuhan. Kami percaya Bapa di surga. Kami tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan yang bekerja. Kuasa menyertai Tuhan yang boleh melalui dalam setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Biarlah Tuhan otoritas Allah yang boleh bekerja pada saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus puji nama-Mu. Kami mau dikerjakan daripada firman-Mu. Bahkan kami mau menyampaikan setiap kehidupan kami lewat doa kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau bertata di atas pujian. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan dan doa yang wangi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah mengumpulkan jemaat dan bersama dengan hamba-Mu di tempat ini. Kami percaya Yesus, setiap kami yang boleh hadir pada saat ini, kami beroleh sukacita yang daripada Allah. Kami mau bawa berkat Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini. Kami puji dan kami tinggikan Engkau Tuhan. Maka di dalam setiap langkah kami, di dalam ucapan kami mau tetap mengagungkan nama Yesus. Biarlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami mau tetap bersorak-sorak memiliki. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya Yesus. Kami yang boleh menyampaikan persembahan dan doa kami padamu pada saat ini. Kami boleh dengarkan setiap permohonan kami. Kami boleh melakukan setiap permohonan kami Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan mimbar Allah. Dari Bapak yang suka Tuhan, pemain musik pada surga singa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua memberikan yang terbaik buat kemuliaan bagi kami. Kami percaya kami berada pada saat ini Tuhan Kau boleh kami ajukan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Tidak ada satu pun yang boleh mengantarkan pikirannya, tapi biarlah semuanya buat kemuliaan bagi nama Yesus saja. Terima kasih Bapak, kami juga mendengar kebenaran daripada firman Allah yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak, Engkau yang telah memilih hamba-Mu. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi seorang berkat melalui mulut dengan hamba-Mu Tuhan. Kami mau dengar daripada firman Allah. Bapak urapi hamba-Mu, kami percaya Bapak. Mereka manusia biasa, tapi kami percaya kalau Kau yang melengkapi hamba-Mu Tuhan. Maka firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Jika kami boleh mengerti dan lebih mengerti lagi Yesus, kehendak-Mu, rancangan-Mu di dalam hidup kami adalah yang terbaik dan terindah. Agar kami selalu Bapa di surga ini untuk bersyukur memuji Kau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang senantiasa boleh kami agungkan dan kami tinggikan. Bapa, berikan kami Tuhan telinga sebagai murid yang mau dengar daripada firman Allah. Berikan kami hati sebagai hamba yang boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat Tuhan masih berikan kami umur di dalam dunia ini Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami percaya kami boleh dipuaskan oleh firman Allah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat Tuhan di dalam berjalan di dalam dunia ini. Semua firman-Mu yang selalu mengiringi kami, mengajari kami, dan senantiasa berkembang di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah tahu di mana mereka berada. Allah tahu apa yang menjadi alasan mereka sehingga tidak boleh hadir pada saat ini. Sebab Kau Allah kami yang tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Kami
Yesus Kristus, untuk hari-hari yang mendatang kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu. Kami mau pakai Tuhan waktu yang sudah kami sepakati bersama untuk boleh datang memuji Kau. Sebab firman-Mu yang mengatakan kami tidak boleh meninggalkan ibadah yang sudah kami sepakati. Kami percaya Yesus, seluruh jemaat-Mu boleh benar-benar rindu untuk datang memuji, memuliakan nama Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memilih para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka, Engkau berikan hikmat yang daripada Allah. Tuhan akan boleh bekerja yang jujur di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, di dalam kami minoritas kami mau Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami tadi datang ke tempat ini, kami tidak sama Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini. Karena kami membawa sukacita, kami membawa berkat Allah yang sungguh luar biasa ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, kami percaya Allah yang boleh pimpin ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa dari saat ini kekal dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bila ada kesaksian kami undang untuk ke depan. Kita angkat puji buat Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Terlebih dahulu kami dari keluarga Bapak Galing atau Opung Aldevaro Gevaria Segali Morsi Tumora mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, terkhusus kepada Bapak hamba Tuhan yang kami hormati dan Ibu hamba Tuhan beserta seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Ketika ibadah terakhir kemarin tanggal 31 Desember 2024 kami tidak boleh bersama-sama di tempat ini. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena ada sesuatu yang
keluarga begitu ada di rumah. Jadi mohon maaf, dan tanggal 1-nya juga kami tidak dapat beribadah. Oleh karena itu seluruhnya kami mohon maaf, khusus kepada saya pribadi sendiri, kepada Bapak hamba Tuhan, Bapak pendeta kami, Pak guru kami, Bapak Sintua, Ibu pendeta kami, Ibu guru kami, seluruhnya. Kami mohon dengan sangat terlebih saya sendiri sebagai ketua kaum ibu juga ya, mohon maaf. Sungguh banyak begitu, baik itu dari cara bicara saya, penglihatan saya, sikap saya, bahkan cara berjalan saya mungkin menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf pada saat ini. Biarlah di tahun 2024 menjadi harapan baru di tahun 25 ini saya boleh dimaafkan, dan keluarga kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Untuk keluarga Bapak Galing yang lebih muda, saat ini juga Bapak kami belum bisa hadir. Saya juga sangat rindu sih ya, biar bersama-sama, tapi ya masih kecil sih, masih baru mau 2 bulan 10 hari lagi. Jadi mohon maaf, biar Bapak kami juga dibawa dalam doa yang hidup, Alde Faro semakin sehat dan kembang tumbuhnya dipelihara Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, untuk tahun ini atau ibadah kita kembali kita lakukan sebagai kaum ibu, pelayanan kaum ibu kita adakan di rumah Bapak Pendeta kita. Kalau bisa kita setuju hari Jumat ya Mah ya, boleh Mah. Sekali nonton baru ya Mah. Masih banyak baik Mah. Apa yang lebih baik kita melihat Pak? Oh iya, boleh. Kalau udah mau pendeta yang ngomong ya saya nggak bisa apa-apa ya. Oke deh, setuju kaum ibu boleh? Oke. Ya belum semua yang jawab. Kamu ibu? Apa di rumah atau di rumah pendeta? Kalau baik sih di rumah Bapak Pendeta, nonton baru ya. Gimana? Ayo ibu-ibu tolong. Bukan. Oke deh. Di rumah Ibu Pendeta lah ya, karena ini awal tahun. Ya, kita setuju. Kaum ibu pelayanan pertama di rumah Bapak Pendeta hari Jumat seperti jam biasa. Terpuji Tuhan kalau selama-lamanya. Hari Jumat. Jumat apa? Enggak, hari Jumat aku ke Cicendo. Hari Kamis boleh Mas? Kamis saja. Boleh. Hari Kamis bersedia kaum ibu seluruhnya tanpa terkecuali untuk pelayanan kita, semakin Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kalau momen-momen tahun baru, ingat kalau kami kumpul di rumah, kalau Pak Pendeta bilang sekolah kosong, jadi tidak ada lagi kesalahan, semuanya terhapus. Itu yang selalu kami ingat dan terlalu kenang gitu ya. Start kosong. Haleluya. Kita akan mengundang lagu pujian yang dibawakan oleh Bunda Budi. Kita angkat puji buat Tuhan. Baru kalau tordiki. I love you,
Puji Tuhan. Haleluya.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang dibawakan oleh Guru Ersilaid. Kita angkat puji buat Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang pertama yang akan kita dengarkan
saya buat judulnya adalah Alkitab sama dengan firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan waktu tahun kemarin. Waktu tahun baru kemarin saya ada mengusulkan ada program untuk setia membaca Alkitab. Dan memang saya udah share di grup GPI Sidang Cibadak kira-kira semacam panduan lah bagaimana kita untuk bisa melakukan itu dengan konsisten, dengan setia. Dan saya memang sampaikan di sana, saya buka list siapa saja yang kira-kira mau terlibat di sana. Mungkin jemaat Tuhan barangkali ada yang malu-malu tidak mau menuliskan namanya di sana, boleh juga dijapri ke saya. Atau mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu kurang berkenan juga menjapri saya tapi melakukan, itu juga bagus. Yang jelas ada satu komitmen, ada satu niat di dalam hidup kita untuk bisa membaca firman Tuhan ini secara terencana. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kurang kelihatan ya. Kalau di sini tidak kelihatan, coba lihat di handphonenya ya, karena di sana juga mungkin nggak tahu apa pengaruh dari wallpaper ini, sepertinya ada mengkilap, atau mungkin karena terlalu siang, atau mungkin karena pengaruh LCD juga. Oke. Kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 15 sampai dengan ayat 17. 1, 2, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan kita lihat sedikit mengenai pentingnya kita membaca Alkitab. Dan satu ayat lagi, 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Baiklah, ingatlah juga bahwa dari kecil saya sudah mengenal kitab suci. Benar, semenjak saya bisa membaca, semenjak saya sekolah SD, saya sudah mengenal kitab suci. Kalau dulu zaman saya anak-anak seperti kalian ini disebut Bibel. Apa? Iya, Bibel dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Inggris juga bisa disebut sebagai Bible. Alai mulo Bibel ini kok bahasa Batak mon. Jadi itu kan yang sudah selesai dibaca oleh Bapak Pendeta kita pada zaman SMA. Luar biasa, pada saat SMA sudah selesai membaca Bibel tersebut. Nah, kitab suci itu dapat memberi hikmat, dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Kristus Yesus. Betul. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Allah sendiri kepada rasul-rasul, kepada orang-orang yang memiliki Roh Kudus, sehingga ini bisa dicatatkan di dalam Alkitab ini. Di dalam 2 Timotius 3:16 di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, semua yang tertulis dalam Alkitab
diilhami oleh Allah. Semua tanpa terkecuali yang ada di dalam Alkitab ini adalah diilhamkan oleh Allah. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, untuk kata diilhamkan ini adalah dari theopneustos. Theopneustos artinya dihembusi napas oleh Allah. Saya bulan-bulan kemarin ada belajar bahasa Yunani. Saya terkadang bertanya-tanya, ini belajar bahasa Yunani buat apa? Sedangkan bahasa Indonesia sendiri juga susah. Ini disuruh belajar bahasa Yunani. Jadi memang untuk bisa menggali arti yang sebenarnya, untuk bisa mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci ini, diarahkan untuk bisa melihat konteks yang ada di bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama, bahasa aslinya bahasa apa? Ibrani. Kalau perjanjian baru, Yunani. Ya, kebetulan firman Tuhan ini adalah diambil dari kitab perjanjian baru. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi dihembusi nafas oleh Allah. Jadi setiap kata demi kata yang ada di dalam Alkitab ini bersumber dari Allah langsung sendiri. Bersumber dari Allah sendiri. Kita mau coba lihat, kenapa, apa yang menjadi bukti bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Judul firman Tuhan tadi saya bikin Alkitab sama dengan firman Allah. Yang pertama, kalau kita halo anak-anak, halo, dengarin opung ya. Udah opung loh ini. Iya. Kalau kita mendengarkan liturgi anak-anak kita, berfirmanlah Allah, firman Tuhan, firmannya, itu di dalam Alkitab ini sungguh banyak yang bisa kita lihat. Kalau dipelajari itu katanya ada sekitar 3.800 kata atau suku kata yang menyatakan berfirmanlah Allah, firmannya, firman Tuhan. Itu artinya bahwa itu adalah bersumber dari Allah. Satu tadi pagi lihat ya, Bapak Ibu di HP-nya ada aplikasi Alkitab enggak? Pernahkah Bapak pernahkah melihat di situ, kalau Bapak melihat aplikasi Alkitab itu, di situ ada pencarian kata? Pak Siregar pernah lihat enggak? Pernah pakai enggak? Pernah. Artinya bisa ya. Pak Gultom pernah? Oh ya, berarti lebih bagus tidak punya HP tapi punya Alkitab. Patah Bubulan pernah buka Alkitab di HP? Pernah dalam pencarian kata mencari kata Bapak pakai itu? Oke, artinya bisa. Saya tidak perlu tanya pemuda dan pemudi. Kalau tidak tahu, sungguh terlalu. Kalau ibu-ibu juga saya yakin bisa. Jadi tadi Pak, saya coba melihat kalau saya ketik di dalam HP saya tadi, kalau saya ketik berfirman, itu akan muncul sebanyak 508 kali. Coba lampu yang di sini dimatikan dulu. Saya pikir mungkin ada pengaruh ke sana. Oh, gak apa-apa. Karena memang ini hanya untuk saya. Kalau di sini mungkin lebih jelas kali ya. Ya, oke. Gak apa-apa kalau yang itu. Nah, saya ketik berfirman, itu muncul 500 kali. Saya ketik firman Tuhan,
itu muncul 1669 kali. Berfirmanlah Allah muncul 35 kali. Berfirmanlah Tuhan muncul 150 kali. Nah, artinya saya mau menyampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa apa yang ada di dalam Alkitab ini adalah diilhamkan, difirmankan oleh Allah kepada orang-orang yang mencatat ini di dalam Alkitab. Itu adalah salah satu bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Banyak di sana berfirmanlah Allah yang memang langsung disampaikan oleh Allah sendiri. Yang kedua, bukti Alkitab ini sebagai firman Allah. Alkitab ini dapat bertahan sepanjang segala masa. Bahkan dikatakan Alkitab ini adalah buku yang terbanyak dicetak dan buku yang terbanyak dibahasakan, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia ini. Kalau saudara boleh iseng, coba Google di situ. Buku yang paling banyak dicetak apa? Itu akan muncul Alkitab. Artinya ini akan bisa bertahan sepanjang segala masa. Dari dulu sampai sekarang Alkitab ini pasti dibutuhkan, pasti diperbanyak untuk mencetaknya ini. Karena betul, setiap kita di sini juga pasti mempunyai Alkitab. Artinya benar bahwa Alkitab ini adalah sebuah buku yang akan bisa bertahan sepanjang segala masa. Itu adalah bukti yang kedua bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yang ketiga, nilai kebenarannya itu sudah teruji dengan tepat. Nilai kebenarannya sudah teruji dengan tepat. Kita boleh melihat nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Itu akan tergenapi di dalam perjanjian baru. Apalagi kita melihat tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus yang banyak dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kita baru ini memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu ratusan tahun sebelum terjadi kelahiran itu sudah dinubuatkan, dan itu benar persis terjadi seperti apa yang dinubuatkan tersebut. Nubuatan tentang Yesus Kristus ini kurang lebih ada sekitar 300 nubuat yang ada di dalam perjanjian lama itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Mulai dari dia kelahirannya, mulai dari kematiannya, kebangkitannya, dan banyak hal yang kita lihat nubuat-nubuat mengenai Tuhan Yesus yang digenapi di dalam perjanjian lama. Hey, lihat opung ke sini. Ya, mulutnya dikurung. Oke. Yang ketiga adalah bahwa Alkitab ini sebagai firman Allah adalah bahwa kebenarannya itu sudah kita lihat sendiri, sudah kita saksikan sendiri bahwa benar-benar sudah teruji dari nubuatan yang sudah kita tahu bersama. Satu pertanyaan, ini Alkitab ini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dari perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab, ini berarti jauh-jauh hari sebelum Masehi ini sudah ditulis. Ini sudah ada. Nah, untuk bisa menggabungkan, untuk bisa membuat suatu standar bahwa kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama itu dibukukan di dalam Alkitab ini, ada yang disebut kanon, penkanonan, kanon daripada Alkitab ini. Bagaimana kitab-kitab yang semula terpisah-pisah itu dapat ditentukan sebagai Alkitab?
itu pada tahun 90 setelah Masehi ada pertemuan konsili di Jamnia. Jadi disitulah disepakati bahwa kitab ini akan dimasukkan ke dalam Alkitab. Kitab ini akan dimasukkan ke dalam Alkitab. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, konsili yang ada di Jamnia untuk perjanjian lama ini disitulah ditentukan. Ini ditentukan sekitar tahun 90 sesudah Masehi, atau sering juga disebut akhir abad pertama. Akhir abad pertama. Kriteria pengkanonan untuk perjanjian lama ini, penulisnya seorang nabi. Penulisnya mempunyai karunia untuk bernubuat, dapat diterima dan dipergunakan oleh bangsa Yahudi. Karena waktu itu yang banyak melakukan konsili ini adalah Yahudi. Ini dilakukan konsili Jamnia kurang lebih tahun 90 setelah Masehi. Disitulah disepakati, maka tercatatlah di dalam Alkitab ini ada 39 kitab yang dimasukkan ke dalam Alkitab ini. Kalau pengkanonan perjanjian baru itu dilakukan akhir abad keempat, atau tahun kurang lebih kalau dari sumber tahun 397 setelah Masehi, itu dilakukan di Kartago di Afrika. Ternyata di Afrika pertemuan itu dilakukan. Jadi untuk bisa memasukkan ke-27 kitab ini menjadi kitab yang terdapat di dalam perjanjian baru, itu disahkan di dalam konsili Kartago ini. Jadi itulah mungkin sebagai sebagai pengetahuan lah. Barangkali mungkin selama ini ada yang bertanya, kenapa ya Alkitab ini disebut sebagai firman Tuhan? Kenapa ya kitabnya hanya 39 kitab di perjanjian lama? Kenapa hanya 27 kitab? Kenapa tidak 100 kitab? Kenapa tidak hanya 20? Jadi inilah pertemuan konsili yang dilakukan untuk menetapkan kitab perjanjian lama sebanyak 39 kitab dan kitab perjanjian baru sebanyak 27 kitab. Saya waktu SMA sekolah di SMA Katolik. Di SMA Katolik itu, kalau di Katolik itu ada tambahan, namanya disebut kitab apa? Iya, ada beberapa, lupa saya berapa kitab itu. Tapi kita sebagai orang Kristen yang kita pakai adalah Alkitab yang terdiri dari 66 kitab ini. Kembali kepada firman Tuhan yang di atas tadi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci ini yang dapat memberi hikmat, dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saya waktu tanggal 1 kemarin, kalau kita setia membaca firman Tuhan, kita akan seperti apa? Ada yang ingat? Ya, seperti pohon yang ada di tepi air, pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Artinya, ketika kita setia membaca firman Tuhan, maka kita akan bisa menjadi berkat. Yang kedua, kaum bapak masih ingat apa yang saya sampaikan tanggal 1 kemarin? Kalau kita setia membaca firman Tuhan, maka iya, pintar. Segala apa yang kita perbuat itu akan mendapatkan keberhasilan. Jadi begitu pentingnya kita membaca firman Tuhan ini. Begitu perlunya kita boleh membaca ini, sehingga di sini dikatakan kita akan boleh mendapatkan hikmah, kita akan boleh mendapatkan pengetahuan, bahkan akan menuntun saya kepada jalan keselamatan oleh Kristus. Dan juga dikatakan di sini untuk menyatakan kesalahan. Ketika mungkin kita membaca firman Tuhan ini, kita renungkan, oh ini menegur saya,
bahwa apa yang saya lakukan adalah salah di hadapan Tuhan. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, itu akan bisa untuk mendidik saya supaya saya boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan firmankan ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama boleh belajar bersama-sama untuk membaca firman Tuhan ini dengan setia. Di akhir firman Tuhan ini kita akan membaca ayat dari Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan yang ke-104 sebagai ayat firman terakhir. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Saya minta kepada pemuda baca yang 97, kaum ibu 98, kaum bapak 99. Begitu bergantian sampai selesai. Mazmur 119 ayat 97 kepada pemuda dan pemudi. Mazmur 119 ayat 97. Iya, oke. Sama-sama diulang, semua membaca. Kaum ibu. Kaum bapak, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Pemuda. Kaum ibu. Kaum bapak, aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Kaum ibu, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala dusta. Ya, jika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, jika kita boleh melakukan firman Tuhan yang kita sudah baca, maka sungguh banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi kepada semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama membangun iman percaya kita melalui Alkitab ini, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh indah firman Tuhan, bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang menyatakan dari firman-firman itu. Kita akan, sebelumnya kami mengumumkan kepada seluruh kaum pemuda agar nanti setelah pulang gereja untuk bertahun baru ke Bapak Pendeta kita. Sekali lagi kepada kaum pemuda, jangan ada yang pulang dulu, nanti sama-sama dari sini berangkat menuju Bapak Pendeta kita untuk tahun baru. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berjumpa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah.
kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah kasih hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terakhir yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta Pehuta Balian. Kita akan puji Tuhan seperti rusa rindu Subayana. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
firman Tuhan yang barusan kita dengarkan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat mulai 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini dalam kitab Yakobus ini saya bikin perikopnya itu hari esok bukan milik kita, adalah milik Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini kita garis bawahi ayat yang ke-15 ini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah perikop daripada firman Tuhan mengenai yaitu hari esok bukan milik kita, adalah milik Tuhan. Karena apa saudara-saudaraku, pada hari-hari belakangan ini tidak lagi untuk bersyukur. Kebanyakan orang yang tidak lagi memiliki suatu keadaan dalam kehidupnya, bahwa dalam kehidupan itu diberikan Tuhan kepada kita suatu kekuatan. Kalau kami selaku orang tua ini ada organ-organ daripada sel-sel tubuh yang tidak berfungsi, maka keadaan kami tidak sempurna. Tetapi kalau saudara masih dalam keadaan sehat, bila mana saudara mencek yaitu kesehatanmu, jantung, otak, dan juga dinit yang lain, ataupun dalam pergerakanmu dalam olahraga, bagaimana dalam hidupmu harus bersyukur kepada Tuhan. Bayangin saudara-saudaraku, jantung itu tetap berdenyut dalam tiap hari selama kita hidup dalam dunia ini. Berapa tahun dan berapa menit dan bagaimana dalam pergerakan jantung tersebut, biar kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan juga ia dinasihatkan kepada kita mengenai yaitu dengan hari-hari yang kita miliki. Sebenarnya harus kamu berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Salah seorang dalam dunia ini di mana dia berkuasa, dia tidak lagi mengingat Tuhan, dan dia pada saat-saat dia berkuasa dengan ada kekuatan seperti dalam perjanjian lama yaitu Nimrod. Dia mempunyai kekuatan dan pada saat itu baru keluar mereka dari yaitu Batra. Padahal pada saat itu sudah ada tanda diberikan Tuhan yaitu pelangi, bahwa dia tidak, bahwa Allah kita tidak membuat lagi herbah, tetapi mereka itu harus bersyukur dan mengerjakan firman Tuhan. Tapi dia berencana dengan teman-temannya, mari kita buat menara yang sangat tinggi. Ambillah batu dan engkau cetak dan kita dirikan yaitu menara yang sangat tinggi. Bila mana datang nanti yaitu herbah, kita akan pergi ke sana. Tak usah lagi membuat suatu bahtera atau perahu. Ini kesalahan mereka. Dan juga hal-hal yang lain seperti yaitu Raja Rusia. Pada saat dia berbicara dan berkuasa dalam kehidupannya, dia langsung membakar hukuman yaitu baik Allah, tetapi bukan begitu sebenarnya tugasnya.
dia berdosa. Seperti ayat 17, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian kepada diri saudara dan saya. Berarti hari esok itu bukan milik kita. Di ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tapi orang dalam dunia tidak mengutarakan ataupun tidak mendengar dan juga tidak melaksanakan hal yang tersebut. Hari esok adalah pergumulannya tersendiri. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau bahasa ini, saudara-saudaraku, dengan apa yang ada dalam pendirian kita, dalam kehidupan kita, dengan mengucapkan syukur. Yang ketiga, hari esok adalah milik Tuhan. Coba ambil Lukas 12 ayat yang ke-20. Karena apa, saudara-saudaraku? Jangan kita memikirkan lagi dalam hari ini bahwa kita mempunyai suatu yaitu petunjuk ataupun dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan berkata pada ini, tetapi firman Tuhan Allah kepadanya engkau dan kelihatan. Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan ambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Di sini diterangkan seorang muda yang bodoh. Dia dengan mempunyai suatu harta yang sangat banyak, dan dia berkata dalam pribadinya, aku akan merubah daripada lumbung-lumbungku, dan ke sana akan saya bikin hartaku. Sebentar Tuhan mengatakan kepada dia, hai kamu orang yang bodoh, sebentar kamu akan diambil darahmu. Untuk apakah hartamu? Bahwa dia dalam pendiriannya tidak memiliki, dalam pendiriannya bahwa Tuhan yang memberikannya. Oleh karena itu kita umat yang percaya, pikirkan itu dalam perkataan ini. Karena apa di dalam kehidupan kita, maunya beli dan ini dan itu dan sebagainya, pemikiran dalam leluasa di dalam dunia, dia mengatakan dalam pengetahuannya seperti firman Tuhan yang pertama tadi, 39 dari perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, itu saja pun yang kita hayati untuk mencapai kerjaan surga sekaligus. Tetapi dalam sekarang ini, saudara-saudara kekasih, banyak pemikiran orang karena dia mempunyai suatu kepintaran, diolah dari situ, pergi lagi ke sana, diambil lagi dalam hal yaitu dengan mengenai Alkitab. Malah juga seperti yang dalam kita lihat belakangan ini, ada katanya yaitu Alkitab Barnabas juga perkataan ini dan itu, manusia menjadi bimbang. Tetapi kita saudara-saudara di dalam firman Tuhan bahwa Yesus sendiri telah mati dan juga yaitu bangkit dan naik ke surga, adalah hal yang diberikan kepada kita. Aku akan pergi ke Bapa, tapi saya tidak meninggalkan kau yang yatim piatu, bahwa aku akan mengutus kepadamu yaitu Roh Kudus. Itulah janji kepada kita, saudara-saudaraku. Bila mana dalam yaitu pengertian ataupun dengan firman-firman Tuhan yang lain yang saudara dengarkan, kita itu dengan melakukan satu dalam pengertian jika kita untuk melakukan daripada firman Tuhan ini, itu makanya kita diajak membaca firman Tuhan. Di sini semua jawaban-jawaban, di sini semua rencanamu, di sini semua cita-citamu, dan di sini semuanya jawaban diberikan Tuhan kepada kita. Apa artinya jika dia saudara-saudaraku kaya, tapi dia tidak menghayatinya? Dan juga dia
dalam perlindungan Tuhan, hari esok ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 118 mulai ayat yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan di situ, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Inilah yang terjadi pada hari belakangan ini, di mana dia mempunyai suatu harta dan memiliki dengan kekuasaan. Banyak juga yang mengalami hal-hal yaitu penipuan, tidak lagi Tuhan mengindahkan yaitu dosa, dan inilah menjadi bahaya pada hari belakangan ini. Bukan daripada anak kecil dan juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, malahan juga yang percaya kepada Tuhan, yaitu dengan murtad karena kekuasaan dengan harta di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, hari esok harus direncanakan dengan Tuhan. Kenapa dikatakan yang demikian? Seperti Nimrod tadi, dia berpikir dalam pribadinya, tak usah lagi bikin bahtera ataupun kapal, bahwa dalam waktu nanti datangnya Tuhan, kita pergi ke sana. Itu adalah pemikirannya sendiri. Di dalam ayat 13 dikatakan daripada firman Tuhan, jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Kalau manusia selalu mempunyai pengharapan untung, apalagi bagian ekonomi bisnis dengan modal yang sangat sedikit dengan untung yang sangat besar-besar. Soalnya dalam ibu bukan lagi, hidup deh. Aduh, begitulah kalau kita. Tetapi kalau tidak kita berserah kepada Tuhan, sama sekali itu menjadi hilang. Maupun dalam pengertian mempunyai suatu dalam kehidupanmu, dengan ilmu yang kau pelajari, dengan uang yang kau dengarkan, tetapi dengan saudara tidak langsung dengan bertanya kepada Tuhan, itu adalah mempunyai suatu kegagalan. Orang harus merencanakan sesuatu untuk dirinya dan juga percaya kepada Tuhan. Lukas pasal 14 ayat yang 29. Ya, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Suatu bencana, contoh memberikan suatu bangunan, mendirikan suatu bangunan yang lengkap dengan yaitu rencana ataupun anggaran dan biaya. Tetapi bila mana kau telah mendirikan bangunan tersebut, waktu ataupun dengan biaya tersebut tidak ada, maka orang mengejek-ejek kamu, kata seperti firman Tuhan ini. Kenapa demikian? Dalam firman Tuhan dikatakan, karena segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Dalam kitab Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah suatu nasihat terutama kepada kita orang yang percaya, dan inilah yang kita hayati dalam pemikiran dan juga pelaksanaan kita yang membaca firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama, yaitu dikatakan, Mazmur 127 ayat yang pertama. Kuat dulu, nak, siapa tadi yang saya dengar dari kami? Kuat dulu. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Puji Tuhan. Haleluya. Semua rencana kita itu adalah harus menuruti firman Tuhan.
Aku harus dengan melalui daripada perintah-perintah Tuhan. Kalau kitab Yohanes pasal 15 ayat kelima, Yohanes kitab Injil Yohanes, atau ini Injil ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, bukan saya salah mungkin. Yohanes 15 ayat yang kelima. Oh ya betul. Salah seorang dari kaum bapak, pegang Alkitabmu kalau ada. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama buah kitab pengalaman itu. Tapi itu semuanya kita hayati dalam firman Tuhan ini. Di mana dikatakan, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ranting itu harus melekat itu dengan buah, dan ranting itu melekat kepada pokok, dan bila mana ranting itu dengan keluar daripada pokoknya, maka ini menjadi kering dan tidak mendapatkan buah-buah. Demikian saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus dekat kepada Tuhan supaya kita terus dilindungi dan diberikan Dia dengan usaha kita berhasil, dan juga kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan ini menasihatkan kita semuanya dengan ketiga, dengan mereka suatu dari hari esok, dengan yaitu sombong, yaitu adalah suatu perbuatan dosa. Amsal pasal yang 27 ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Benar saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, itulah pentingnya kita itu untuk berdoa setiap kita pergi jalan-jalan. Selaku kita umat orang percaya memberikan suatu kesaksian, kita pergi kepada Pasugit, tolong kami didoakan supaya kami sehat dan pulang kembali. Itu saudara-saudaraku sangat berarti. Apalagi kita itu dengan melakukan sesuatu dalam pekerjaan kita, suami dan istri dan juga anak dan orang tua. Ada salah seorang keluarga yang tidak habis sebutkan namanya, waktu kami di kota Medan, kami sama-sama, dia itu ekonomi lemah, tetapi dia lebih tinggi peradabannya daripada saya sendiri. Mereka itu yaitu dengan karya-karyawati, istrinya itu kerja, dan juga suaminya bekerja. Setiap dia pergi untuk bekerja, mami saya akan pergi. Maminya diam di dalam pintu. Hati-hati apa perjalanan. Saya sangat sehat dan saya mengikuti daripada ajarannya. Pentingnya itu di dalam salam untuk melepaskan itu suami, supaya suami itu mengingat daripada istri, dan juga keluarga itu bahagia karena di dalam keluarga itu saling menyapa. Kalau tidak saling menyapa, itu sudah kurang sehat. Dalam firman Tuhan tadi, janganlah memuji dirimu karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Kita mendengarkan berbagai daripada mass media dalam hal yaitu dengan kecelakaan ataupun dalam situasi di dalam perjalanan sudah menerka yaitu si bus tersebut.
bahwa dalam dosa itu tidak lagi dipikirkan. Jadi inilah nasihat kepada kita umat orang yang percaya bahwa iblis itu sudah tidak lagi dengan diam untuk menghasut daripada orang-orang yang percaya, mulai daripada rumah kita sendiri, diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, golongan kita sendiri, dan juga yaitu sidang kita sendiri. Karena Allah itu bagi kita adalah hari ini dan hari esok sampai Tuhan datang Maranatha. Mari kita untuk memberikan sesuatu dalam pikiran kita berdasarkan yang firman Tuhan. Sama dengan Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, di mana pada saat itu dia berkata dan meminta kepada yaitu jemaat, dan juga dia berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengkehendakinya. Lalu bertolak dia dari Efesus. Pekerjaannya adalah pekerjaan Tuhan, melakukan yaitu perintah-perintah Tuhan. Tetapi pada saat itu dia minta izin daripada jemaat-jemaat tersebut pulang yaitu ke rumahnya. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 19 dikatakan, tetapi aku akan segera datang kepadamu ke dalam Tuhan, kalau Tuhan mengkehendakinya. Maka aku tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi adalah tentang kekuatan daripada mereka. Tuhan melihat kekuatan saudara, Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan melihat sidang jemaat yang sangat sederhana ini. Tetapi dalam peradaban kita, etika kita, dalam juga dalam, terutama dalam doa kita, dengan mengatakan Tuhan bersama-sama dengan aku, Tuhan bersama-sama dengan keluargaku, Tuhan bersama-sama dengan jemaat kami. Inilah yang kita sampaikan pada saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Apa dalam firman Tuhan ini mari kita hayati, dan perkataan yang terakhir pasal ayat yang 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh karena itu, dosa itu kita hilangkan, dosa itu kita tidak mengambilnya, tetapi firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang kita hayati sampai Tuhan datang Maranatha. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan, ku tahu Tuhan nanti buka jalan.
surga. Benar Tuhan. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, Engkau pasti mempercayai bagi kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami Benarkanlah kami Bapa Tuhan manusia yang bodoh dan kasih kami. Tuhan Yesus Tunjukkanlah kami kuasa-Mu dan firman-Mu. senantiasa bersama dengan kami. Wah Bapa Tuhan Yesus, kalau Engkau lihat Bapa Engkau Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, bantu Bapa Engkau memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan berseru dan juga menasihati kami pada saat ini. Tuhan berikan bagi kami kekuatan juga Bapa kepada anak-anak kami. Bahwa anak-anak kami ya Tuhan lepas sebagai generasi penerus Tuhan untuk dapat mengikuti dari perintah-Mu ya Tuhan. Terimalah Tuhan yang kami Tuhan. Mulai daripada kami anak-anak sekolah minggu dan belajar. Kemudian kaum Bapa dan kaum Ibu Tuhan, juga para hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau Bapa Tuhan, Engkau kudus. Jadikan kami Bapa menjadi satu alat yang Engkau sukai. Bukanlah Tuhan Bapa Tuhan Yesus, yakni para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan terima kasih Bapa pada saat ini Tuhan. Dari firman Tuhan berkata dan berseru kepada kami ya Tuhan, supaya kami apa menghayati firman-Mu Tuhan, menerapkan sesuatu Tuhan daripada Tuhan perintah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena Tuhan Bapa Tuhan Yesus kekuasaan kami, tapi Kau Bapa memberitakan bagi kami Tuhan. Nasihat kepada kami harus melalui Kau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kemuliaan, Engkau kami dalam kehidupan kami. Jangan kamu hendak khawatir itulah Tuhan firman-Mu tentang apapun juga dapat dinyatakan dalam segala keinginan-Mu kepada Allah. Melalui doa dan permohonan dan ucapan syukur Tuhan, itulah kami hayati ya Tuhan Tuhan. Maka kami tidak lagi Tuhan kesal, tidak lagi Tuhan khawatir, dan kami Tuhan Bapa memuji dan memuji Tuhan Tuhan. Tetapi dari sejahtera Allah Tuhan menolong kami Tuhan. Karena Engkau malah mengatakan melampaui segala akal, yaitu dengan kesejahteraan yaitu dari Tuhan ya Tuhan Tuhan. Itulah cetuskan kepada kami pada saat ini. Yesus Kristus Tuhan kami Bapa haleluya. Engkaulah Bapa memelihara hati kami. Dan Engkaulah Tuhan Bapa Tuhan melakukan sesuatu pemikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kami Bapa. Saudara-saudara kami Bapa Tuhan Yesus yang telah hadir pada saat ini. Bila mana Tuhan mereka Bapa dalam keadaan sakit berikan kesembuhan. Bila mana dalam keadaan yaitu dalam pergumulan berikan kemenangan. Tapi Tuhan di dalam kemalasan Tuhan bukakan hati mereka. Ingat memuji dan memuliakan Engkau. Jangan Tuhan Bapa merelaskan pikirannya sendiri, jangan merelaskan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, tapi Tuhan Bapa yang akan mengandalkan. Itulah Tuhan Bapa kami pada saat inilah Tuhan Bapa minggu pertama yang kami lakukan tahun 2020 ini. Tuhan supaya kami menghitung hari-hari kami Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kepada Tuhan Bapa tempat kami bergaul, karena Tuhan Bapa telah memberikan nasihat. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Tuhan, inilah Tuhan doa kami pada saat ini. Seluruh Tuhan membantu jemaat Tuhan dalam berdoa yang memohon kepada Tuhan, berikanlah jawaban. Dan Tuhan Bapa memberikan Tuhan Bapa Tuhan Yesus kepada umat-umat-Mu. Seperti kesaksian daripada Ibu Monik tadi, dia mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas daripada berkat yang Kau berikan
dan juga Tuhan Bapa Kau berikan kepada mereka Tuhan Bapa salah seorang anak Tuhan Bapa Tuhan Yesus menjadi yaitu nenek ataupun opung berikan Tuhan tersebut menjadi manusia yang baik dan takut akan Tuhan. Itulah Tuhan Bapa doa kami. Demikianlah Tuhan doa daripada seluruh anggota jemaat ini. Dicaya keturunan kami Bapa semakin baik, keturunan kami Bapa semakin patuh dan tunduk kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan membantu kepala kami yang telah cukup dewasa Tuhan dengan memiliki untuk teman hidupnya Tuhan dengan seluruh hal doa kami Bapa tunjukkan kepada mereka suatu Tuhan petunjuk Tuhan doa Tuhan Ibu Pendeta berkau mana Engkau karuniakan Tuhan perasaan karena kesulungan telah membantu dengan cukup umur sementara lagi Tuhan sampai 60 tahun. Oh Tuhan, mengaku Tuhan Yesus, orang tuanya Tuhan telah berdoa. Tuhan, mengaku Tuhan Yesus, jamalah Tuhan hati perasaan tanah sulungan. Tuhan melekat dirinya kepada Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk kepada dia dan mendapatkan seorang istri yang takut akan Tuhan dan benar-benar takut Yesus menjadi hormat kemuliaan namamu. Dan inilah perjalanan hidup kami ya Tuhan. Jamalah kami satu persatu. Tidak akan bersebutkan Tuhan nama satu persatu anggota jemaatmu ini, tetapi tiada pribadi, keluarga lepas keluarga. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, berikan nasihat yang sangat indah. Tuhan Bapa memberikan kasih-Mu, maka Tuhan Engkau Bapa memberkati mereka, memberkati seluruh umat-umat-Mu ini, seluruh daripada Tuhan jiwa-jiwa kami, ataupun Tuhan Bapa Tuhan Yesus di dalam pekerjaan kami. Terimalah Tuhan doa kami Bapa. Demikianlah membantu Tuhan seluruh daripada Tuhan usaha ataupun pekerjaan tersebut kami kepadamu Tuhan berseru. Dan Tuhan memberikan Tuhan Bapa bagi kami hikmat kepada seluruh dalam pelayanan kami pada saat ini Tuhan. Engkau mendengarkan Tuhanku Bapakku, berkati Tuhan Bapakku Tuhan Yesus seluruh pelayanmu, tim musik, tim singer, dan juga Tuhan peraturan sini dan pemimpin pembawa acara dan juga membawakan firman-Mu Tuhan Bapa. Tuhan telah kami dengarkan Tuhan Yesus, rekatkan dalam kehidupan kami, dapat tumbuh berakar berbuah dalam kehidupan kami juga. Tempat ini juga Tuhan yang Kau Tuhan tempat pagari rencana Kau ingin memiliki dan Tuhan Kau gagalkan. Tapi inilah tempat kami Bapa, ibadah kami muji namamu adalah gunung Sinai-Mu, tempat kami menerima perintah-Mu, menerima Tuhan berkat-Mu. Berdoakan saudara-saudara kami dari lingkungan ini Tuhan, dan juga Tuhan kepala Tuhan pemerintah setempat berkati. Oh Tuhan Yesus, berikan bagi kami keharmonisan dan setia. Negara kami Bapa, berikan keamanan. Engkau menjamah setiap pemerintah dan juga masyarakat Indonesia ini. Bernaung Bapa kedua kaki salib-Mu, dan katakan Tuhan, dan Tuhan Bapa bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhanku, kami telah membawa persembahan hati kami, bawa persembahan dengan tangan-tangan yang memberi. Berikanlah Bapa berkat-Mu yang melimpah, 30, 60 sampai 100 kali lipat Tuhan, melalui daripada persembahan pertama, kedua, ucapan syukur dan persepuluhan, maupun Tuhan kolektan pembangunan, dan juga Tuhan untuk kemuliaan namamu. Itulah kami sampaikan
Tuhan terlari, Tuhan pulang kami membantu Tuhan Yesus, naungi kami dalam perjalanan, lindungi kami sampai ke tempat kediaman kami. Terpujilah Bapa namamu ya Tuhan, dimuliakan namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dia zaman, oh dia zaman, dan beribadah di hatiku semua berubah. Yesus damai menjadi baru. Ya damai, ya damai, menjadi hidupku. Mari kita sama-sama mengatakan doa kami di dalam surga. Bapa kami yang berkata dalam